Halo semua, balik lagi bersama Kroco di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang web atlas ya. Jadi kita di Indonesia ini juga punya web mengenai atlas ya. Ada atlas dari Badan Informasi Geospasial, namanya Atlas Nasional Indonesia. Dan ini sudah berbentuk atlas ya. Jadi sudah ada petanya tersambung dengan WebGIS, ada atlas multi tema, kemudian story map, kemudian ada ebook ya, ebook ya, yang bisa kita unduh secara gratis. Oke, jadi kita nggak perlu cari-cari lagi atlas, dan ini sangat bagus untuk eh, materi pelajaran ya, terutama untuk guru-guru dan para orang tua yang ingin mengajarkan pada anak-anaknya mengenai geografi serta pengetahuan spasial. Oke, kita langsung saja apa aja yang ada di web ini. Jadi yang ada di web ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada atlas multitema. Coba. Atlas multitema ini sudah dalam bentuk WebGIS ya teman-teman. Jadi sudah ada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ini ada batas negara, bisa dilihat dari legendanya di sebelah kanan ini. Jadi ada alur laut, batas landas kontinen, dan batas-batas lainnya. Ini diambil dari Atlas 250.000 atau peta NKRI skala 250.000. Apa aja yang ada di halaman story map itu ada terkait tentang fisik dan lingkungan. Jadi ada atlas geologi, geomorfologi, gunung api, penutup rawan bencana, kawasan konservasi, dan kelautan. Jadi uniknya atlas yang berbeda dengan WebGIS biasanya adalah ada penjelasannya di sebelah kiri. Jadi ada narasinya. Seperti yang kita tahu, atlas itu perbedaan dengan peta itu adalah terletak pada ada narasi atau deskripsi dari peta itu sendiri. Jadi kalau peta cuman ada tampilan buka peta, kemudian ada informasi tepi, tapi tidak ada deskripsi. Nah, atlas ada deskripsinya. Itu sih yang membedakan dengan peta. Nah, ini kita coba di fisik dan lingkungan alam di gunung api ya. Jadi ini letaknya gunung-gunung api ya, udah seluruh Indonesia sudah ditampilkan. Kemudian ini tipe-tipe gunung apinya, tipe A, tipe B, dan tipe C. Keterangan bisa dilihat di sini. Ada gunung api adalah dalam kerak bumi, tempat keluarnya jaring magma, dan seterusnya ya. Jadi ini udah lengkap banget seluruh Indonesia. Kita cek lagi yang potensi sumber daya. Jadi ada batu bara, logam, non logam, perikanan laut, penerbangan, dan wilayah sungai. Kita coba cari yang logam ya. Seperti tahu di daerah saya ada emas nih. Ini untuk tampilan yang logam. Jadi ini ada legendanya, logam mulia yang warna kuning, kemudian ada logam dasar, logam ringan, dan logam langka ya. Jadi yang ada bulatan merah ini mungkin belum muncul ya. Kita zoom lagi, ini baru kita zoom, ini baru muncul ya. Wah, ini Kalimantan banyak logam mulia ya. Kemudian logam ringan dan langka. Jadi teman-teman harus di zoom in dulu baru muncul nih titik-titiknya. Logam ringan, logam langka ini ada titik-titik, ada logam besi dan panduan besi ini lengkap ya. Jadi ini peta persebaran logam di Indonesia. Jadi sini juga ada deskripsinya. Mineral itu hanya satu unsur, emas, perak, dan tembaga. Jadi lengkap terkait potensi dan sumber daya. Dan uniknya di sini adalah
ada tentang sejarah dan penduduk. Kita bisa ngelihat di bagaimana pergerakan secara spasial di saat-saat masa Indonesia klasik atau masa kerajaan Islam. Seperti masa kerajaan Islam, di sini ada pergerakan Kesultanan Aceh, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Banten, dan lokasi-lokasinya. Jadi kalau kita dulu belajar hanya di buku disebutkan daerah sini, daerah sini, daerah sini, apakah itu berdekatan atau berjauhan, kita tidak tahu. Nah, dengan adanya AE Atlas ini, jadi kita bisa tahu nih, apakah Kesultanan Banten dengan Kesultanan Aceh tadi atau Kesultanan Malaka itu berjauhan atau berdekatan. Jadi mana yang punya armada laut bisa saling serang, berarti beda pulau, ataupun bisa menggunakan darat berarti satu pulau. Itu aja sih, maksudnya kita dulu hanya disebutkan daerah-daerah tanpa bisa mengetahui posisinya atau uh, lokasinya. Jadi seperti itu ya, ada pergerakannya yang warna hijau ini. Jadi seperti itu untuk yang uh, kerajaan Islam. Dan kita coba buka di masa revolusi kemerdekaan. Jadi masa revolusi kemerdekaan ada seperguruan sekutu terhadap Jepang, menyebabkan Jepang terdesak sehingga mengalami kekalahan di awal-awal kita kemerdekaan gitu ya. Jadi ada peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Jadi di sini ada pembagian wilayah hasil KMB ya, atau Konferensi Meja Bundar. Jadi ini kelihatan bahwa yang di sini atau Papua ini tidak termasuk karena masih di bawah pendudukan Belanda ya. Jadi ada menurut Konferensi Meja Bundar, Papua ini masih masuk di bawah kependudukan Belanda. Nah, itu yang kemudian saat perkembangan wilayah administrasi, kita lihat di sini itu ada sudah Papua udah masuk ya. Jadi di sini sudah jelas provinsi juga 27 dari 27, kemudian dari 23 dari 34. Jadi terlihat pengembangannya seperti apa ya. Awalnya hanya 8 provinsi, kemudian 27 provinsi, dan sekarang menjadi 34 provinsi. Jadi di sini ada sejarahnya ya dalam story map-nya. Ya dalam multitema ya, mohon maaf ya, multitema. Sekarang kita buka di story map. Kita coba buka di story map. Atlas story map, jadi ada beberapa tema juga: tsunami, batik, suku bangsa Indonesia, dan atlas budaya. Kita coba buka yang tsunami ya. Ini masih loading. Jadi seperti ini ya, kita langsung disebutkan ada musiknya, salah satu untuk bunyi. Oke. Ini awalannya. Jadi ini tinggal di scroll ya, story map ini tinggal di scroll dan layarnya akan berubah mengikuti seperti kita sedang membaca buku cerita ya. Ini sangat-sangat bagus sebagai bahan ajar atau bacaan ya untuk anak-anak ya, sebagai pengetahuan. Jadi ini sejarah tsunami di Indonesia dari tahun 1883 sampai 2004 di Aceh terakhir kemarin itu. Seperti ini kondisinya, juga ada foto-fotonya, lokasinya di mana juga ada, ceritanya gimana, kondisinya situ ada. Ini sangat lengkap ya, tinggal di scroll ya, seperti membaca
secara online ya, sangat bagus. Terus kemudian ada animasi-animasinya, gimana pergerakan waktu di tsunami Aceh tersebut ya. Bisa dibayangkan bahwa tsunami-nya menyangkut beberapa negara ya, bukan hanya di Aceh, di Indonesia saja, tapi cuma sampai pada India dan negara-negara lain di Asia ya. Ini ya, story mapnya ada batik, suku bangsa Indonesia, dan atlas budaya. Batik sendiri ini kita bisa melihat sejarah batik, jadi jenis-jenis batik juga ada ya. Kita coba lihat batik Sumatera Riau. Jadi seperti ini motifnya, kemudian lokasinya di mana yang berdasarkan motifnya. Ini sangat interaktif ya petanya. Di batik Riau berbentuk seperti ini dan tentunya ada deskripsinya. Jadi bisa menambah pengetahuan kita tentang batik yang ada di Indonesia ya. Nah, menariknya di sini juga ada e-book ya, atau buku digital yang bisa kita download secara gratis ya. Oke. Jadi kita coba membuka yang ini ya, Atlas Junior kayak menarik. Baca, jadi ini bisa download, ada tahun pembuatannya 2015. Jadi untuk anak-anak ya, Tata Surya, Peta Dunia, Peta Indonesia, Pancasila, Pengendalian Laut Lintas, Skala dan Jarak. Ini untuk junior ya, untuk anak-anak. Kita coba download. Oke, untuk download kita harus memasukkan data diri ya. Jadi tidak ada login atau apa, cuman kalau untuk download kita harus memasukkan nama lengkap, alamat email, telepon, dan alamat kita sendiri. Oke, saya coba masukkan. Yap, ini sudah terdownload. Jadi seperti ini ya, ebook bentuk PDF. Kemudian ada seperti atlas biasanya. Jadi ini sudah berbentuk kartun ya. Jadi memang dikhususkan buat junior ya, buat tampilannya juga sangat menarik. Ada ceritanya, kita juga dibuat belajar. Ini nama planet di Tata Surya ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Seperti ini. Dan ada peta dunia. Jadi di sini juga ada tokohnya juga ya. Ini ada tokoh laki dan perempuan sepertinya nih. Jadi ya diceritakan seperti itu. Jadi kepotong ya, karena emang berbentuk buku, kalau di print ini akan menyambung ya bagian sini dan sini. Oke, jadi seperti itu. Di video kali ini saya tidak membuka software GIS sama sekali, karena emang ini tidak GIS terlalu GIS ya, tapi ini sangat penting untuk pengajaran geografi di umur awal ya, atau di kelas junior dan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya. Jadi atlas mengenalkan kita kepada pengetahuan sosial ya. Jadi kita juga tidak mungkin bisa CS tanpa kita mengenal peta yang dibukukan ini terlebih dahulu ya, atau atlas ini. Jadi mau sebelum belajar GIS kita pasti sudah mengenal atlas terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian yang punya tugas sebagai guru atau sebagai pengajar dan orang tua, ini sangat-sangat membantu kalian menjelaskan pengetahuan spasial kepada anak-anak didik atau anak kita semua ya.
Jadi ini websitenya nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Sangat recommended. Jadi bagus lah, tidak rugi, apalagi ini disediakan secara gratis. Kita tidak perlu membeli atlas. Kalau dulu kita ditugaskan guru untuk membeli atlas di toko buku atau di uh, stationery ya, banyak lah seperti itu. Tapi sekarang kita bisa download secara gratis, terus bisa kita tampilkan di komputer ataupun di HP, mungkin bisa nih lewat HP. Jadi ini sangat praktis ya, bisa dibawa kemana aja. Oke, mungkin video kali ini tentang atlas cukup sampai sekian. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila ada saran dan komentar, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.